Dari kelas 2 SD, alhamdulillah sampai sekarang sudah menerbitkan 55 buku yang terbit dan juga beredar di seluruh toko buku yang ada di Indonesia. Kemudian juga kalau misalkan aku sendiri itu ikut di beberapa organisasi juga. Salah satunya juga aku menjadi ketua umum di Forum Anak Kota Depok, salah satu organisasi di bawah binaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang mana di sana juga aku membawa advokasi literasi aku. Kemudian juga di Putra Putri Pendidikan Indonesia, karena kebetulan aku merupakan winner Putri Pendidikan Remaja Indonesia tahun 2021, yang mana aku membawa advokasi pendidikan, yaitu advokasi Libat Emas. Libat Emas ini apa? Libat Emas ini adalah literasi baca tulis untuk generasi emas, yang mana di dalam Libat Emas ini ada berbagai program. Seperti di rumah aku itu mendirikan salah satu rumah baca, yang mana itu aku sebarluaskan juga untuk teman-teman yang sekiranya ingin membaca atau misalkan ingin belajar menulis bersama aku secara langsung, itu boleh langsung datang ke rumah aku. Di lantai atas itu ada rumah bacanya. Kemudian karena sekarang sedang pandemi COVID-19 juga, yang dulu itu aku sering banget menjadi narasumber kepenulisan, yang mana aku datang secara langsung misalkan ke SMA atau misalkan datang secara langsung ke organisasi tertentu. Namun karena adanya pandemi COVID-19, semuanya menjadi serba online. Jadi contohnya itu aku ada Sawala Limas, itu adalah semacam diskusi webinar gitu. Kemudian juga aku narasumbernya itu menjadi via daring atau secara online. Jadi biasanya kalau misalkan ingin sharing-sharing terkait dengan dunia kepenulisan atau misalkan literasi baca tulis, itu biasanya melalui webinar atau juga dari live Instagram itu sendiri. Alhamdulillah dengan adanya Anugerah Kebudayaan Indonesia ini menjadi salah satu target dan pencapaian terbesar aku juga selama ini. Kemudian juga tahun 2018 aku itu pernah menjadi representatif dari Indonesia. Aku pernah mewakili Indonesia untuk menang di First ASEAN Storywriting Challenge, dan aku menjadi salah satu dari 2 orang perwakilan di Indonesia yang menang. Kemudian bukunya diterbitkan di Frankfurt International Book Fair di Jerman. Kalau untuk sosok yang paling berpengaruh di hidup aku sendiri, yang pasti yang jelas adalah kedua orang tua. Karena memang kedua orang tua inilah yang paling mendorong aku, kemudian juga mengembangkan potensi aku, dan juga sangat mensupport apapun hal yang aku lakukan selagi aku itu senang dengan apa yang aku lakukan. Jadi memang kedua orang tua aku ini adalah role model buat aku pribadi juga, bagaimana aku untuk bisa berkembang, bagaimana aku untuk bisa mendapatkan support dari orang-orang lingkungan terdekat. Karena kan bisa dibilang lingkungan terdekat adalah lingkungan yang sangat berpengaruh untuk kita. Saya sebagai pimpinan sekolah di Anita Vika merasa sangat bersyukur dan bangga kepada murid saya yang satu ini, yaitu Fayana. Kenapa? Karena Fayana di usianya yang masih sangat remaja telah banyak menorehkan prestasi yang sangat banyak, baik di bidang akademis maupun non-akademis. Fayana mendapatkan anugerah Kebudayaan Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini prestasi yang sangat kami hargai, kami apresiasi, karena di usianya yang masih sangat remaja, Fayana sudah mendapatkan prestasi di tingkat nasional. Indonesia tidak usah takut, akan ada legendaris baru dalam dunia sastra Indonesia yang akan semendunia mungkin, insya Allah, kalau dia fokus dan dia sangat menekuni bidangnya, dan itu adalah Fayana. Literasi baca dan tulis itu bukan hanya kemampuan yang hanya dimiliki oleh seorang penulis, seorang reporter, atau seorang profesi yang membutuhkan kepenulisan. Namun, setiap profesi dan juga setiap hal yang kita lakukan itu memiliki literasi baca tulis di dalamnya.